membahas tentang psikologi sosial secara umum. Jadi, pengertian psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku hubungan antara manusia dan kelompok serta pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Sedangkan psikologi sosial menurut Gordon Allport bahwa psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata atau aktual, dalam bayangan atau imajinasi, dan dalam kehadiran yang tidak langsung. Sedangkan psikologi sosial menurut Sherif dan Sherif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengalaman dan tingkah laku manusia yang berkaitan dengan situasi-situasi perangsang sosial. Pada psikologi sosial dalam pembahasan kelompok kami, yaitu dalam ranah kelautan, yang mana masyarakat pesisir didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Meskipun kita mengetahui karakter masyarakat pesisir secara umum, namun kita tidak bisa mengatakan kalau karakter masyarakat pesisir satu dengan yang lain itu sama. Struktur sosial merupakan pola perilaku berulang-ulang yang memunculkan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Struktur sosial pada masyarakat pesisir terdapat dua macam, yaitu patron klien dan pola bagi hasil. Patron klien adalah hubungan timbal balik antara patron dengan klien, sedangkan pola bagi hasil yaitu sistem bagi hasil antara juragan dan pandega. Dalam kegiatan perikanan, khususnya penangkapan ikan, konflik merupakan gejala sosial yang sering ditemukan di berbagai wilayah perairan. Gejala konflik sosial tersebut dapat dilihat dari perspektif sumber daya, bahwa konflik antar nelayan sering terjadi untuk memperebutkan sumber daya ikan yang jumlahnya terbatas. Perebutan ini muncul karena karakteristik sumber daya perikanan yang bersifat open access. Dengan kondisi sumber daya yang bersifat open access, seolah-olah sumber daya dapat dikuasai sembarang orang, di sembarang waktu, dan dengan sembarang alat tangkap. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya kondisi sumber daya yang benar-benar terbuka hampir sulit ditemukan. Hal ini karena pemerintah pada umumnya telah memiliki regulasi pengelolaan sumber daya, belum termasuk masyarakat yang memiliki aturan main juga dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, secara empiris sumber daya dapat ditemukan adalah sumber daya yang bersifat quasi open access. Meski secara de jure pemanfaatan sumber daya telah diatur seperti adanya jalur-jalur penangkapan ikan dan larangan penggunaan pukat harimau. Tetapi secara de facto aturan tersebut sulit untuk ditegakkan. Akibatnya laut menjadi wilayah berlakunya hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Ada hal-hal yang sebenarnya belum diatur secara de jure, tetapi secara de facto telah diatur masyarakat. Inilah yang sering disebut dengan aturan lokal atau hak wilayah. Mungkin saja konflik terjadi akibat upaya penangkapan ikan hanya didasarkan pada aturan de jure tanpa memperhatikan aturan de facto. Tentu ketika aturan yang diakui masyarakat secara de facto dilanggar nelayan pendatang, masyarakat akan berusaha menegakkan aturannya. Akibatnya konflik pun tidak dapat dihindari. Pada kenyataannya, konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan sering tidak dapat diselesaikan. Kegagalan dan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan konflik itu terjadi karena kurang memahami asal-usul masalah, sehingga langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan tidak tepat sasaran. Kemampuan memahami permasalahan ini sangat relatif dan tidak sama di masing-masing pihak. Namun, jika kita mampu mengidentifikasi secara garis besar penyebab timbulnya konflik tersebut akan terlihat. Identifikasi permasalahan yang penting dilakukan sebelum merumuskan atau melakukan langkah-langkah penyelesaian. Oleh karena itu, berikut ini akan dijabarkan beberapa teori mengenai berbagai penyebab konflik menurut Fisher. Dalam masyarakat yang heterogen, seringkali terjadi kegagalan dalam interaksi sosial karena arogansi masing-masing kelompok. Bahkan dapat diikuti pula dengan ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
negosiasi prinsip, konflik terjadi karena salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat memisahkan antara perasaan pribadi dari berbagai masalah dan isu. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melalui mediator yang mencoba membantu kedua belah pihak dalam memilah-milah perasaan pribadi dari masalah dan isu. Konflik dalam teori ini akan terjadi jika kebutuhan mendasar seperti kebutuhan sosial, fisik, dan mental setiap manusia dihambat atau dibatasi seseorang atau kelompok. Upaya penyelesaian yang perlu dilakukan adalah membantu dua pihak yang berkonflik dalam mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam sejarah kehidupan manusia, seringkali terjadi upaya penghancuran suatu kelompok masyarakat karena kekuasaan ataupun karena dendam sejarah ataupun karena penderitaan masa lalu. Tindakan suatu kelompok dalam hal ini menjadi ancaman dan kekuatan bagi kelompok lain dalam kondisi seimbang. Kelompok-kelompok yang bertikai akan selalu berusaha melancarkan serangan-serangan untuk mengalahkan lawannya. Konflik dapat muncul jika terjadi kesalahpahaman antar budaya yang disebabkan kurang pengetahuan tentang budaya lain. Selain itu, konflik semacam ini muncul juga karena perwarupa atau stereotip yang dibentuk satu pihak terhadap pihak lain yang mengurangi rasa saling menghormati di antara mereka. Asumsi yang digunakan dalam teori transformasi konflik adalah konflik muncul akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang memunculkan masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan ini seringkali terbangun dalam struktur sosial suatu masyarakat, sehingga subordinasi ini dirasakan sebagai tekanan yang terus-menerus. Hambatan struktural ini sangat sulit untuk ditembus. Sasaran yang ingin dicapai untuk menyelesaikan konflik ini adalah, menurut teori transformasi konflik, adalah mengubah struktur yang tidak setara dan tidak adil dalam sistem sosial, budaya, maupun ekonomi. Piye Pak, oleh toh? Mbokku, saiki. Bu, ana duit to, Bu? Duit apa maneh Pak, gak ono. Napa sampean ge apa sih njuk duitku? Ge tuku rokok, Bu. Ya Allah, wong ge mangan ae yo. Pas-pasan ngene kok. Nah, duit sing oleh winginane kok. Duit apa maneh Pak? Ya wis entek Pak. Duit wis dige tuku emas gawe bayar sekolah anakmu. Terus ge mangan bendinane iku apa? Namo contek belas, Bu. Nah, saiki masih bareng Dedi. Ya wis didol wong sampean winginane oleh saitik ngono kok. Ya apa rek wong-wong iki? Tunggak maneh Bu Sulastri. Pak Budi. Pak Budi. Lah, iku anak wonge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Marni. Wonten apa, Bu? Iki bojomu nang ndi? Bu. Bu. Medal wau, Bu. Wis mbek kono ae. Wonten apa, Bu? Iki wingi lak nyelang duit ya. Nggih. Terus nunggak sampai 3 wulan iki ya apa terusan? Yo seperti malih, Bu. Wau miyang nggih mboten labet, mboten along. Saniki mboten enggak ada napa-napa, Bu. Lho. Saniki ibuke badhe nyila malih niki. Nyila malih. Terus iki ya apa? Wong durung lunas kok aja nyile maneh. Piye ya, Bu? Nah, Iki durung bungane lho ya. pinten Bu bungane, Bu? Iki kan nyelange 2 juta ya. Bungane iku esuk 3 jutaan. Totali kabeh. Ya apa iki terusan?
Jaluk waktune maneh gak oleh to, Bu. Ya Allah, iki lho aku mek disaur mek wong-wong sakmene tok. Terus aku entuk duit tutuk endi? Nah aku gak ono apa-apa belas, Bu. Wingi bojoku tuku emas wis didol. Sepeda wingi ya wis didol, Bu. Lah terus ya apa sampean niku? Aku jaluk waktune maneh, Bu. Wulan ngarep lah, Bu. Bulan ngarep tapi sak bungane yo. Dadi piro, Bu? 3,5 Iya, Bu. Menon lho yo, bulan ngarep pokoke ra andani. Ngomong bojomu, aja tuku mas-masan tok. Tak dibayar-bayar utange. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya Allah. Mesti kandhani kongon bayar lunas kok gak gelem. Maksudnya ya apa tambah nyilang maneh? Karepe lho. Saiki njaluk ditunda maneh. Terus kapan iki aku ngono? Wong-wong iki rek sak karepe dhewe pancene wis kah? Apa ya, Nduk? Pasar kok ngono pe. Wis tahu tempe wae wis. Assalamualaikum, Pak. Sama Ridi wae, Bu, yo. Ning pasar dolek iwak ge Mbak mangan. Marni mau rene, Bu. Nagih utang 3 wulan awak dhewe kurang bayar. Mau tak warah. Mbak Marni minggu ngarep ulan ngarep apa minggu ngarep lho ngomong. Tak warah ngono, Bu. Nah piye maneh aku gak iso ngomong piye maneh. Nah piye le, Pak? Nama cene miang yo gak along wae barat-barat ngene, waduh pasar yo sepi. Nah sampean kok tambah ngomong ulan ngarep. Iya nek ulan ngarep sampean miang oleh along. Napan gak piye? Ya sombo, Bu, ya mbok ngedol apa ta apa kono. Apa rene sepeda-sepeda ta apa kono nak didoli. Mau piye maneh nang Mbak Marni ngoceh-ngoceh koyo ngono. Ngomong jare aku ngene lah. Ya sampean jare ngono lah. Oleh wae. Pancene to Mbak Marni to ngono wae. Ya jane sampean ra aja ngomong ngono, Pak. Nek kene pengen dol opo mas-masan ya tak dol gawe kehidupan iki. Nah, sampean tambah ngomong ngono. Anjene ku sampean ngomong ning Mbak Marni ku, apan aku along, engko tak kei separo bagianku. Ngono. Ambekan gelem to Mbak Marni. Ya gelem wong Mbak Marni ya butuh dhuwit. Ngono nyile Mbak Marni wae, Pak. Wah, nyila Mbak Marni maneh, Bu. Bu, wingi lho Mbak Marni lho. Nek utang iku bungane sakmono gedene, Bu. Mek nyilar rono maneh. Nah terus nek gak nyilip mangan apa, Pak? Nah sampean yo gak oleh ngono kok gek wingi. Nah terus engko ge mangan anakmu. Nah sampean gak rokok barang to. Bapak lu males, Bu, nyilar rono iku, Bu. Iya nek awak dhewe bapak miang along. Kok gak apa-apa nyilar rono, Bu, iso baleknone. Nah kok ngene iki, miang oleh semono. Terus kepiye coba? Ya embo sampean Pak, wong sampean sing ndolek dhuwit pokokane nek gak ana dhuwit ya wis gak usah mangan sampean. Dari adegan video yang disajikan dapat dianalisis bahwa selama ini tidak adanya alternatif institusi di wilayah pesisir dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat nelayan menyebabkan mereka beberapa kali harus jatuh pada pola atau institusi patron klien. Dalam hubungan ini, klien kerap dihadapkan pada sejumlah masalah seperti pelunasan kredit yang tidak pernah berakhir, yang sebenarnya inilah jebakan patron demi melanggengkan usahanya. Namun, berdasarkan pandangan nelayan sendiri, kuatnya pola patron klien di masyarakat nelayan disebabkan oleh kegiatan perikanan yang penuh resiko dan ketidakpastian, sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bergantung pada pemilik modal, patron. Tujuan dasar dari hubungan patron klien bagi klien yang sebenarnya adalah penyediaan jaminan sosial dasar bagi subsistensi dan keamanan. Terima kasih atas kesediaan menonton video kami yang berjudul Psikologi Sosial Kelautan. Kami berharap dengan video ini dapat membantu menumbuhkan rasa kesadaran bagi masyarakat umum
serta menumbuhkan minat untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan kemaritiman. Sopo ya sing durung bayar iki? Durung bayar lunas tapi njaluk utang maneh. Oh iki Pak Kulub. Kok uluk aja. Pak, piye nek nyilih Mbak Marni meneh? Wah, Mbak Marni maneh. Bungae lho Bu gede Bu. Awak dhewe wingi lah 1 juta. Baliknone piro? 1,5 juta. Terus utange wingi awak dhewe enggak 3 wulan. Mbak Marni rene wingi mau Bu. Mau ta wingi? Nama contek belas Bu. Mas saiki masih bareng Dedi. Ya wis didol wong sampean winginane oleh saitik ngono kok. Terus apa mana ya? Kami dari kelompok psikologi sosial kelautan akan memperkenalkan diri. Saya Mega Hanifah Sofiananda, NIM 66, dan rekan saya Orang Murjani Group NIM 96. Oke, kita duet sekarang. Ya.